dan pembicaraan. Makanya Sunan Kalijogo mengubah lagu judulnya Gundul Gundul Pacul. Begitu kita bicara kata gundul, yang terpikir oleh kita apa? Rambut yang pelontos, kepala yang pelontos gak ada rambutnya. Padahal Sunan Kalijogo itu wali, sunan, orang bijak di masa lalu. Gak mungkin cerita yang gak penting. Pesan apa di balik itu? Gundul Pacul. Mana pacul? Pacul itu bahasa Jawa, papat kang ucul. Mana yang papat? Pendengaran, penglihatan, pernapasan, dan pembicaraan. Papat kang ucul. Yang 4 gak usah digunakan lagi. Begitu yang 4 tidak digunakan, itu yang disebut dengan mati sak jeroning urip. Ini bukan soal pergi tubuh kita. Ini adalah perjalanan jiwa dari tubuh. Ini namanya perjalanan spiritual. Ini perjalanan haji secara hakikat menuju Baitullah yang sejati. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi qalbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku. Lalu beliau berfirman dalam Al-Quran, inna awala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakah. Rumah pertama yang aku bangun untuk manusia adalah Bakkah al-Mubarakah. Secara syariat Bakkah itu adalah Ka'bah, tapi secara hakikat Bakkah bukan Ka'bah. Tempat yang tersembunyi ada di dalam diri, sebuah lokus yang sediakan Tuhan untuk proses pertemuan kita dengan Dia. Disitulah kita perlu guru yang bisa membimbing kita meniti ke dalam diri. Makanya dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-17 Allah berfirman, Mayyahdillahu falamud wa mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil falan tajidalahu waliya mursidan. Mayyahdillahu fahuwal muhtadi, barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan petunjuk, pasti akan mendapatkan seorang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah untuk mendapatkan petunjuk, sampai mati tidak akan bertemu dengan seorang waliyan mursidan. Wali itu teman, mursid itu guru. Teman yang bisa dijadikan guru, yang bisa membimbing kita meniti ke dalam diri, menemukan jawaban atas pertanyaan, siapa diri saya, dari mana saya asal, dan kemana saya akan pulang. Dan pertanyaan itu pertanyaan abadi yang harus kita cari jawabannya sekarang. Sekarang, bukan nanti. Salat itu di dunia, salat itu mengingat Allah. Bagaimana kita bisa mengingat Dia kalau kita belum tahu dan kenal kepada Dia? Itu sebabnya kata liko dalam Quran, liko. Susah cari terjemahnya dalam bahasa Indonesia, kecuali satu dalam bahasa Arab. Liko artinya jumpa. Suka atau tidak suka, kata liko harus diterjemahkan jumpa. Proses perjumpaan dimensinya seperti apa? Saya tidak bisa menjelaskan, karena itu harus dialami langsung oleh yang bersangkutan. Karena spiritualitas tidak bisa diwakilkan. Ada seorang murid bertanya pada guru, "Guru, tolong jelaskan padaku bagaimana engkau berjumpa dengan Tuhan." Apa kata guru yang bijaksana? Silakan berdiri, nak. Kamu pergi ke toilet. Tolong wakili, saya mau kencing. Apa jawaban murid itu? "Guru, bagaimana mungkin saya bisa mewakili guru kencing? Karena kencing itu urusan sendiri-sendiri. Kencing saja urusan sendiri-sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Hal yang sangat sepele. Bagaimana mungkin pertemuan dengan Tuhan bisa diwakilkan dan dijelaskan? Kamu hanya akan bisa merasakan sendiri saat kamu punya keinginan untuk menjumpainya." Makanya di Quran surat
Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut ayat yang kelima. Allah berfirman, "Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at." Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, pasti saatnya akan tiba. Al-Ankabut ayat 5. Boleh nanti dibuka. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, pasti saatnya akan tiba. Syaratnya cuma satu, berharap. Berharap. Tetapi di Quran surat Yunus ayat 7 dan 8 ada ayat yang cerita kebalikannya. Innalladzina la yarju liqa'ana waradu bil hayati dunya wajma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Innalladzina la yarju liqa'ana, dan orang-orang yang tidak berharap jumpa denganku, kata Allah. Waradu bil hayati dunya, terlalu sibuk ngurusi dunia. Wajma'annu biha, bahkan dunia sudah menenteramkan dia, sudah sampai di zona nyaman dengan dunianya. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang itu cenderung melalaikan tanda-tandaku. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun, pasti sengsara disebabkan apa yang dia perbuat. Jadi Quran cuma cerita dua, yang berharap pasti, yang tidak berharap juga tidak akan dihukum. Silakan mengambil risiko dari pilihannya. Makanya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45, 46 dan seterusnya, Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat, dan itu amat sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Penjelasan ayat berikutnya, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin bahwa dia akan jumpa dengan Tuhannya. Jadi khusyuk itu harus diawali dengan proses perjumpaan. Perjumpaan mengantarkan pada proses pengenalan. Bagaimana mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang kita tidak tahu? Kita hanya bisa mengingat sesuatu yang kita tahu. Makanya kita lihat cerita Nabi Musa mencari Tuhan. Itu diceritakan di banyak surat. Dan yang paling dominan itu di Quran surat Toha. Jadi kalau kita cerita dari surat Toha dari ayat 1, 2, 3 terus sampai pada puncaknya surat Toha ayat yang ke-14. Di situ Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Sembahlah aku, dirikanlah solat untuk mengingatku. Jadi kita baru dikatakan telah menyembah aku kalau selama solat yang kita ingat adalah Dia. Apa yang kita ingat ketika solat? Apa yang kita ingat ketika solat? Apa yang kita ingat ketika solat? Bahkan yang tidak ingat ketika tidak sedang sholat, mendadak ingat ketika sholat. Nyari penitik ketika enggak sholat sulit. Tapi begitu Allahu Akbar, pikiran mulai jalan. Oh, penitik tadi dipinjam tetangga, sudah dikembalikan sama anak yang paling besar, dipinjam sama anak yang paling kecil, sudah disampaikan pada ibu, ibu kemudian taruh di leher mukena. Begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, penitik ketemu. Perjalanan pikiran mencari penitik ketika sholat luar biasa.